berbicara budaya positif, kita sudah sama-sama tahu bahwa budaya itu adalah hasil dari pola pikir, olah rasa, dan menjadi suatu kebiasaan di suatu tempat. Kita mulai dengan yang pertama, membahas perubahan paradigma baru pembelajaran. Kalau kemarin itu tanpa kita sadari ternyata kita sudah menjalankan suatu proses pembelajaran, bukan salah, tapi agak keliru karena kita hanya berfokus pada proses. Nah, di sini ada seorang ahli yang mengatakan bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen Covey, prinsip central leadership, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilakunya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemarin kita masih berpikir tentang stimulus respon, namun sekarang paradigma itu dipendekkan sudah mulai berubah ke teori kontrol. Nah, ini yang kemarin yang stimulus respons ini yang kita lakukan kemarin. Namun seiring perubahan zaman kita diarahkan untuk berubah ke teori kontrol. Apa perbedaannya? Kalau pada stimulus respons realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi pada teori kontrol ternyata realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Begitu juga siswa. Kemudian yang kemarin semua orang melihat hal yang sama. Apalagi misalnya dalam kelas kita menganggap semua sama. Ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Itu yang sebenarnya. Pada stimulus respons kita ingin coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini perubahan-perubahan paradigma pendidikan. Kemudian kalau kemarin perilaku buruk kita anggap itu sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol dia menyatakan semua perilaku memiliki tujuan, termasuk perilaku buruk sekalipun dia punya tujuan. Kemarin kita berpikir orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata setelah dilakukan penelitian kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, hanya kita sendiri yang boleh mengontrol diri kita sendiri. Begitu juga pada teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Jadi salah satu contoh misalnya kita di kelas sebagai guru, kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid. Ternyata tidak. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk murid itu tidak bisa kita kontrol perilakunya, kecuali mereka mau. Ini paradigma baru. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan yang gagal, kolaborasi. Kalau kemarin kita memaksakan, maka dia diminta adalah kita harus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Kalau kemarin pada stimulus respon kita berpikir, model berpikir menang atau kalah, tetapi di sini sudah tidak ada yang kalah, yang berpikirlah menang. Sehingga ketika misalnya ada siswa yang bermasalah, kalau kemarin kita masih menyalahkan salah satu pihak, maka kalau pada teori kontrol tidak ada yang disalahkan. Oke, kita lanjut. Apa itu disiplin positif? Kemarin kita berpikir bahwa disiplin itu adalah serangkaian kepatuhan terhadap suatu peraturan, ternyata bukan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk mewujudkan merdeka belajar ataupun merdeka belajar sangat dibutuhkan disiplin yang kuat. Dan disiplin ini sebenarnya bukanlah ketaatan pada semua aturan yang ada, tetapi disiplin di sini bagaimana kita mengatur diri kita tanpa keterpaksaan untuk mewujudkan apa yang telah kita inginkan. Disiplin dimaksud adalah disiplin diri atau kontrol diri. Nah, ini kaitannya lagi dengan sebentar kita akan bahas tentang motivasi kelakuan kita. Jadi disiplin di sini, nilai disiplin sudah bergeser. Kalau kemarin yang dikatakan disiplin adalah kepatuhan pada aturan-aturan atau nilai, maka sekarang disiplin itu adalah bagaimana kita mengatur diri kita tanpa keterpaksaan. Nah, ini erat kaitannya juga dengan teori motivasi. Secara umum, manusia itu memiliki tiga motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi yang paling rendah. Karena biasa kita suka mendatang cepat di sekolah supaya tidak mendapat teguran dari kepala sekolah. Itu adalah motivasi yang paling rendah. Kemudian tingkatan kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Nah, ini tingkatan kedua sedikit lebih tinggi daripada yang pertama. Dia melakukan yang pertama ini, dia melakukan hanya supaya tidak dihukum. Kalau yang ini, yang kedua, dia melakukan sesuatu ada harapan. Dia ingin mendapatkan imbalan, mendapatkan pujian, atau mungkin supaya cepat naik pangkat. Ya. Kemudian ini motivasi yang diinginkan kita dari guru ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Orang yang dari diri kita sendiri, bagaimana menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Jadi kita punya masing-masing, kita ini punya nilai, masing-masing kita punya prinsip. Jadi ini motivasi ini yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, juga pada diri anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu mereka tetap mengerjakan tugas bukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan imbalan, tetapi bagaimana mereka menghargai diri mereka sendiri. Lanjut. Kita hidup ini tentu punya kebutuhan. Ternyata menurut penelitian ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan siswa. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, termasuk makan, minum dan sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Nah, ini misalnya kalau kita misalnya ada anak-anak yang kurang perhatian, maka di dalam kelas dia mungkin berperilaku supaya diperhatikan, maka berarti ini harus, kebutuhan ini harus kita penuhi. Kemudian kebebasan. Kita selama ini mengangkat anak dengan pembelajaran yang terlalu mengikat. Kemudian kesenangan, kemudian kemuasaan. Dengan memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini, maka kita guru akan dengan mudah menyelesaikan masalah yang terjadi pada peserta didik kita, karena kita mengerti akar masalahnya di mana. Posisi kontrol yang kemarin kita lakukan, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang kelima adalah yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan posisi manajer. Yang sering kita lakukan kemarin, kita selalu menempatkan diri pada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Kalau penghukum, kita memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar. Membuat rasa bersalah, ini ada efeknya. Mungkin dalam jangka dekat, oke, mungkin dia akan patuh, tapi pada jangka panjang tidak. Contoh misalnya, ada siswa yang suka melanggar. Ketika dia berhadapan dengan guru yang sering memberikan hukuman, dia akan patuh. Tetapi begitu berganti guru, dia jadi rebellion. Kita pada memantau untuk mengatasi siswa yang melanggar. Ternyata pendekatan salah karena berdampak tidak baik pada psikologi murid. Posisi yang sebaiknya kita ambil adalah posisi manajer, karena posisi ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu memberikan kemerdekaan pada anak didik. Posisi kontrol manajer ini akan lebih efisien jika kita padukan dengan segitiga institusi. Nanti sebentar mungkin di akhir. Nah, ini tuh segitiga institusi. Segitiga institusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, orang tua, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Yang menjadi tahapan dalam pelaksanaan segitiga institusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas, bagian dasar dari segi untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, kita semua tindakan manusia. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru seharusnya tidak menempatkan anak pada posisi yang salah, tetapi harus memahami kebutuhan dari anak tersebut. Sehingga dengan demikian, dengan sendirinya, dia akan menyadari apa kesalahannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses tercapai langkah 1 dan tingkah laku telah oleh langkah 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai dia percaya, berpindah menjadi orang yang diinginkan, lalu menerapkan segitiga institusi ini. Maka siswa yang tadinya tidak dapat kita jangkau dengan sendirinya akan menyadari kepentingannya. Ini ya, kita sudah mulai bergeser. Pada dasarnya hukuman yang diberikan kepada siswa akan berdampak negatif secara psikologi. Sebaiknya guru menghindari pemberian hukuman
dan menggantinya dengan konsekuensi dan restitusi agar mampu membangun kepercayaan dirinya. Jadi dia bukan kita berikan hukuman, tapi kita ganti dengan konsekuensi. Artinya dia harus bertanggung jawab atas apa kesalahan yang dia berbuat. Jadi langkah pertama untuk membangun segitiga itu kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru, dilaksanakan oleh siswa dengan terpaksa. Jadi siswa itu terpaksa melaksanakan aturan. Tetapi kalau pada keyakinan kelas ini kesepakatan. Kelas adalah seperangkat kesepakatan yang dibuat melalui surat pendapat guru dan siswa dalam rangka mewujudkan suasana kelas dan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan menggunakan keyakinan kelas ini, maka guru akan mudah mengembalikan mental anak dari posisi salah ke posisi netral karena selalu menggunakan segitiga restitusi. Guru senantiasa akan menanyakan keyakinan siswa mengenai apa yang telah mereka langgar dan mereka dengan sendirinya akan menyadari kesalahannya tersebut. Jadi keyakinan kelas ini langkah awal kita minta siswa membuat kesepakatan, aturan berbadan dari aturan siswa disuruh. Selama belajar apa yang tidak boleh dibuat semacam aturan-aturan. Dari aturan itu kita bentuk nilainya. Misalnya kalau tidak boleh terlambat masuk nilainya apa? Oh, disiplin. Maka itu kita tulis, lalu mungkin kita tempel di sudut-sudut kelas. Ketika ada siswa yang melanggar, kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang mereka buat. Bagaimana contohnya nanti kita lihat pada video berikut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dayan Goosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah lebih fasilitasi, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah,
Sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikiran yang telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1.
Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya sehubungan dengan slide-slide tadi, atau ada yang masih kurang mengerti. Ini juga bukan berarti saya lebih tahu, tapi mari kita sama-sama belajar. Silakan, Kep. Terima kasih. Jadi setelah saya melihat hasil dari Jadi fotografer. orang sudah ingat bersama bahwa ini kita mampir di poin memberikan hukuman. Waktu Encik ini dengan Encik Hikmah ada mungkin 2 hari di standar dagang, ya. Kita tanya apa DP hasil. Oke, ternyata orang sudah boleh coba pukul begini, bahkan lupa besar mata akan boleh. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau sama-sama itu orang suruh boleh, sedang lupa besar mata boleh. Mau disesuaikan dengan dekorasi keadaan anak-anak sekarang, rasa susah. Dan memang aturan menyatakan seperti itu. Nah, tetapi kalau kita melihat anak di desa dan di kota masih anak di kota lebih bagus semua daripada kota. Kenapa? Karena sampai anak-anak di sini, kebanyakan anak-anak di sini kontrol orang tua terlalu apa? Nadal, maksudnya kurang. Sehingga anak-anak setelah bermain melakukan hal-hal yang ada orang anggap itu so bagus, terbawa sampai di sekolah. Lo kalau gimana ikut pembawa dari apa? Memang dia kalau orang cuma datang mau mengajar, ya datang juga mengajar. Tetapi karena dengan peraturan yang ada sekarang, tapi orang dulu ikut peraturan. Orang kasih pemahaman dengan bagus, karena kalau orang lupa pukul, apalagi kalau sampai meninggalkan bekas, itu bisa menimbulkan masalah. Toh banyak yang tolong sedih. Cuma lentar-lentar tapi tolong sedikit, anak daripada akhirnya jadi masalah. Jadi saran saya kepada orang guru, sebagaimana yang orang mendengar tadi, hukuman dan penghargaan. Kalau dia takut melaksanakan kesalahan, orang panggil itu dari orang bahasa ibu, kasih pengertian pada dia, mungkin
mungkin kalau nggak ada pulang benakal orang ibu nggak mau sayang anak. Atau kalau mana sejarah nakal-nakal ibu mau kasih akal coklat anak di 1 kali 24 di maksudnya di satu pertemuan kita ini. Jadi menurut saya sama dengan ini toh menghindari pemberian hukuman dan menggantinya dengan konsekuensi dan restitusi agar mampu membangun kepercayaan diri siswa, karena memang disadari orang juga kan kalau kebakaran yang kali orang sunaja kontrol orang sunaja jamin tuh anak berperasaan. Ingat orang ada perasaan tuh anak lagi waktu masih kecil orang ada perasaan bisa jadi cuma lantaran orang so kelebihan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan membuat dia jadi tidak suka datang di sekolah. Jadi itu koreksi untuk kita agar senantiasa orang lebih berhati-hati di dalam orang menghadapi orang anak. Jadi saya kira ini hal yang awal untuk kedua ibu guru yang akan lanjut di tahap berikutnya. Karena Pak orang di sini Pak kan masih ada Cik Nikmat dan Cik Regina yang boleh melihat tugas yang sudah dipaparkan oleh Pak Guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Kep atas saran. Memang dewasa ini paradigma pendidikan itu sudah bergeser. Kemarin ketika kita berpikir bahwa menghukum dan memberikan penghargaan itu akan memberikan efek yang bagus kepada peserta didik. Memang betul, ketika kita memberikan hukuman dalam jangka pendek, dia berpengaruh tidak pada jangka panjang, malah akan merusak mental. Yang paling parahnya dia akan dendam kalau kita berikan hukuman. Begitu juga penghargaan, macam hadiah. Kita berpikir, oke, ketika ada yang sukses kita berikan hadiah, mungkin bagus. Iya, dia akan senang. Tetapi tanpa kita sadari, kita sudah menyakiti hati teman-teman lainnya. Makanya di kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada juara. Sudah tidak ada juara, makanya tidak ada juara 1, tidak ada juara 2. Karena kasihan yang tidak dapat juara, dia merasa di. Dan pada ketika kurikulum Merdeka itu semua dinilai sesuai dengan ada anak mungkin yang tidak bisa di matematika, mungkin nilainya anjlok. Tetapi mungkin dia di olahraga dia unggul. Kalau mau kasih juara, si juara semua. Ada yang juara di matematika, ada yang juara di IPA. Tapi alangkah bagusnya itu pemberian hadiah itu penghargaan itu bukan ditiadakan. Bagaimana? Diupayakan pemberian penghargaan itu tidak sampai menyakiti teman-teman. Kita ada pengalaman waktu kita bikin lomba di sini dalam rangka Hari 2 Mei itu hari. Mereka berkelompok-kelompok. Setelah sudah ada juaranya, itu yang kalah malah memusuhi temannya yang menang. Nanti ini baru ini kata TP kenapa sampai karena dalam jangka panjang pemberian penghargaan itu juga bisa merusak hubungan. Begitu juga hukuman. Dia hukuman di pemberian hukuman itu kalau kemarin kita sebagai guru menempatkan diri pada posisi sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah, maka sekarang kita diarahkan untuk berada pada posisi manajer, di mana seorang manajer itu dia tidak pernah berpikir menyalahkan bawahannya, tapi bagaimana supaya bisa membangun mendapat sebuah keuntungan bersama. Nah, ini juga erat kaitannya dengan masa depan kita, Bapak Ibu. Kalau kita banyak lihat dewasa ini, gara-gara kita memberikan sanksi mungkin hanya karena kita curi, kita pukul, ada laporan, akhirnya masa depan kita yang orang sama-sama menjaga. Memang untuk menerapkan ini kita sendiri merasa mungkin tidak dalam waktu cepat, tapi pelan-pelan. Kita mulai dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu nanti sebentar kita tuangkan lagi dalam bentuk mungkin keyakinan sekolah yang akan dipatuhi oleh seluruh warga sekolah termasuk orang tua. Saya punya rencana ke depannya kalau umur panjang. Setelah saya buat keyakinan kelas dengan itu, saya akan undang orang tua siswa untuk mendukung keyakinan kelas itu, sehingga orang tua siswa juga menyadari. Jadi di sini kita akan berkolaborasi dengan orang tua siswa. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dalam kurikulum Merdeka itu dituntut selalu kolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kepala sekolah hebat, sehebat-hebatnya seorang kepala sekolah, kalau tidak didukung dengan anak buahnya, maka tidak akan sukses. Begitu juga kita, sehebat-hebatnya juga kita, kalau tidak didukung juga dengan pimpinan, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi di sini yang paling intinya adalah kita berkolaborasi bagaimana membangun sekolah ini.
Mungkin masih ada lagi dari teman-teman yang mau silakan disuruh lima dulu yang ber. Baiklah, atas kesempatan ini kepada saya. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan tentang yang tadi sempat Pak Ulu jelaskan tentang keyakinan kelas, ya keyakinan kelas. Kamu boleh kasih bikin tadi DP itu begini, DP slide DP materi slide DP, iya. Ini. Nah, ya. Di sini dijelaskan bahwa keyakinan kelas ini dengan penjelasan yang ada dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan suasana kelas dan pembelajaran yang menyenangkan akan menggunakan keyakinan kelas ini, maka guru akan mudah mengembalikan mental anak dari posisi salah ke posisi netral. Oke. Di sini berarti posisi keyakinan kelas berarti antara guru dan siswa. Nah, yang ingin saya pertanyakan ketika Pak Ulu tadi menjelaskan bahwa kita akan berkolaborasi untuk mencapai keyakinan kelas ini, bukan hanya kerjasama antara guru dan siswa, melainkan dengan kolaborasi dengan orang tua. Nah, di sini baru-baru ini ada kasus bahwa Oke lah, ya ada sedikit kasus ya, bukan kasus yang ya, tapi ini untuk menyangkut kita semua ya, sama-sama. Nah, di sini ada anak ketika dia memiliki masalah di dalam kelas, mungkin masalahnya dia adalah masalah kenakalan. Ketika guru menyampaikan tentang permasalahan anak ini kepada orang tuanya, kita panggilkan itu anak, guru panggil itu anak, setelah diberikan arahan, ya siswa itu menerima, ya macam itu itu kan sudah dikatakan kalau boleh apa dia bilang yang menjaga sebagai apa di sini, itu kan sebenarnya juga tujuan kita guru adalah untuk membentuk karakter anak, iya. Tetapi di sini ketika kita meminta dukungan dari orang tua untuk berkolaborasi menangani anak tersebut, tapi orang tua ini melakukan protes secara pribadi, dalam artian dia tidak menyampaikan kepada guru. Ketika guru menyampaikan kepada orang tua, tapi orang tua itu hanya terindikasi dia mendengarkan, tapi dia tidak menerima. Karena begini, nyatanya dia sekarang anaknya sudah tidak di sekolah toh, jadi mungkin itu kekecewaannya, bentuk kekecewaannya atau apa. Jadi bagaimana solusinya, cara penanggulangannya itu, sedangkan kita di sini akan mengangkat tentang keyakinan kelas. Iya. Ya, cukup sekian Pak Guru, terima kasih atas Pertanyaan yang bagus. Ini memang masalahnya agak pelik. Jadi memang masalah ini benar, saya katakan pelik karena sebelumnya kita belum membuat keyakinan kelas. Iya. Jadi tadi dijelaskan pada segitiga restitusi ya. Makanya sebelum kita berkolaborasi dengan orang tua, kita bikin dulu keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas itu kita sepakati, kita dengan guru dengan siswa dulu. Setelah itu kita panggil mereka, kita bilang, ini yang kami sepakati dengan anak-anak. Sekarang orang bikin lagi kesepakatan dengan orang tua. Jadi ketika misalnya orang tua protes dengan apa yang sudah kita lakukan, kita kembalikan pada keyakinan kelas tadi. Ini kan termasuk sepakat. Dengan sendirinya ketika kita menggunakan segitiga, ini paling efektif segitiga restitusi ini pada orang dewasa sebenarnya. Karena mereka sudah mampu mengoreksi diri mereka sendiri. Jadi ketika kita tanyakan keyakinan itu pada orang tua siswa, maka dengan sendirinya dia akan sadar kita susah. Memang ini tidak bisa mungkin kita laksanakan dalam waktu yang singkat, butuh waktu. Kalau menurut saya butuh waktu, kita tidak bisa serta. Jadi mudah-mudahan ketika tahun ajaran baru nanti, masing-masing kita bikin dulu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dia berawal dari aturan. Kalau kemarin kan aturan cuma guru yang bikin.
guru yang bikin. Ya, yang dilakukan oleh siswa dengan cara kita paksa. Tetapi kalau keyakinan kelas tidak, kesepakatan. Ketika dia melanggar, kita kembalikan apa yang kamu langgar, kita tanyakan. Jadi memang agak berat terus. Kita marah ke siswa, tapi tidak boleh orang beratkan bahwa orang itu marah. Iya, itu begitu ya di TPPAK itu. Ya. Iya. Walaupun semarah-marahnya kita tidak boleh memperlihatkan bahwa kita marah sekali, jangan. Ini menurut yang kita dapat. Saya tidak tahu kalau, tapi kayaknya sejalan dengan apa yang didapatkan waktu Iya. makanya kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan. Memang kasus ini agak pelik. Kita tidak bisa juga pungkiri bahwa ada memang orang tua di depan dia A, di belakang dia B. Di depan dia setuju, tapi di belakang itu dia sebenarnya telah beda itu yang. Dan itu sudah kita rasakan bersama kejadian baru-baru. Iya. Rapat A, hasil B. Iya. Jadi tidak bisa kita pungkiri. Kenapa? Kita tidak punya dasar untuk mengembalikan mereka kepada suatu keyakinan. Tapi kalau kita sudah bikin keyakinan, setuju dengan tidak setuju, mereka sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan. Begitu juga kalau sebelum belajar, bikin kesepakatan kelas, namanya sebelum belajar. Biarkan siswa, lemparkan kepada siswa, apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tidak boleh. Baru itu kita tulis, mungkin di pojok papan tulis. Ketika ada yang melanggar, kembalikan apa yang kamu sudah langgar. Oke, terima kasih pertanyaannya Guru Nikmah, bagus sekali. Mungkin ada lagi? Guru Regina, calon guru penggerak juga. Oke, kalau tidak ada, sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Mari kita sama-sama memajukan sekolah ini. Jangan pernah berpikir bahwa kita bukan orang bulletin, karena kita tahu di sini banyak orang kita berpikirlah saat ini kita ada di sini kita mencari, maka berpikirlah bahwa kemajuan kampung ini adalah kemajuan kita juga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah rame. Orang buat visi-visi dulu, biar tidak lama. Jadi orang 5 menit. Masih mau ikan, oh.